Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulansari dengan NIM 18121193, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikitnya materi mengenai metode penelitian untuk memenuhi ujian komprehensif kompetensi penunjang. Baiklah, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan itu dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Yang kedua yaitu ada pendekatan metode penelitian. Nah, dalam pendekatan metode penelitian terdapat dua macam, yaitu ada pendekatan penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Sedangkan pendekatan penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan data sampai penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan non-perhitungan, numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis di bola salju, dan story. Kemudian ada karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif di sini yaitu ada 11 karakteristik. Yang pertama yaitu desain. Nah, dalam metode kuantitatif desainnya yaitu spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Kemudian desain dalam metode kualitatifnya yaitu umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Yang kedua yaitu ada tujuan. Nah, tujuan dalam metode kuantitatifnya yaitu menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai positif. Kemudian tujuan dalam metode kualitatifnya yaitu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Yang ketiga yaitu ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam metode kuantitatif, teknik pengumpulan datanya yaitu kuesioner, observasi dan wawancara terstruktur, dan kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatifnya yaitu participant observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Yang keempat yaitu ada instrumen penelitian. Nah, dalam metode kuantitatif, instrumen penelitiannya yaitu tes, angket, wawancara terstruktur, dan instrumen yang telah terstandar. Kemudian instrumen penelitian dalam kualitatifnya yaitu
peneliti sebagai instrumen, buku catatan, tape record, kamera, handycam, dan lain-lain. Yang kelima yaitu ada data. Nah, dalam kuantitatif datanya yaitu kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Kemudian data yang digunakan dalam metode kualitatifnya yaitu deskriptif, kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Yang keenam ada sampel. Nah, dalam metode kuantitatif sampelnya itu benar, representatif, sedapat mungkin random, terus ditentukan sejak awal. Kemudian sampel dalam metode kualitatifnya yaitu kecil, tidak representatif, provosif atau snowball, berkembang sesuai proses penelitian. Kemudian yang ketujuh itu ada analisis. Analisis dalam metode kuantitatif itu setelah selesai pengumpulan data, deduktif menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Kemudian analisis dalam metode kualitatifnya yaitu terus menerus sejak awal sampai akhir, induktif mencari pola, model, tema, dan teori. Yang kedelapan yaitu ada hubungan dengan responden. Nah, hubungan dengan responden dalam metode kuantitatif yaitu dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Kemudian hubungan dengan responden dalam penelitian kualitatifnya yaitu empati, akrab, supaya memperoleh pemahaman dalam, kedudukan sama, bahkan sebagai guru, konsultan, jangka lama sampai datanya jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Yang kesembilan yaitu ada usulan desain. Nah, usulan desain dalam metode kuantitatifnya yaitu luas dan rinci, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang teliti, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, hipotesis dirumuskan dengan jelas, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Kemudian usulan desain yang terdapat dalam metode kualitatifnya yaitu singkat, umum, bersifat sementara, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama, prosedur bersifat umum seperti akan merencanakan terus masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan, kemudian tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis, kemudian fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Yang ke-10 yaitu kapan penelitian dianggap selesai. Nah, kapan penelitian dianggap selesai pada metode penelitian kuantitatifnya yaitu setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Kemudian kapan penelitian dianggap selesai pada penelitian kualitatifnya yaitu setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Dan yang ke-11 yaitu ada kepercayaan terhadap hasil penelitian. Nah, kepercayaan terhadap hasil penelitian pada metode penelitian kuantitatifnya yaitu penguji validitas dan reliabilitas instrumen, dan kepercayaan terhadap hasil penelitian dalam penelitian kualitatifnya yaitu pengujian kredibilitas, defendabilitas proses dan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel.
Di sini ada 5 macam variabel ya. Yang pertama itu variabel independen, variabel dependent, variabel intervening, variabel moderator, dan variabel kontrol. Nah, variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua itu variabel dependent, sering disebut sebagai variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, contoh hubungan variabel independen dengan dependen yaitu variabel independennya yaitu komitmen kerja dan variabel dependennya yaitu produktivitas kerja. Jadi komitmen kerja akan mempengaruhi produktivitas kerja. Kemudian variabel intervening yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Kemudian yaitu variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Contohnya, hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga. Ikut mencampuri. Nah, di sini anak adalah sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan dan pihak ketiga adalah sebagai variabel yang memperlemah hubungan. Kemudian yang kelima itu variabel kontrol. Nah, variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Contohnya, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Nah, terdapat 2 macam hipotesis, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja disusun berdasarkan atas teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya. Kemudian ada bentuk-bentuk hipotesis. Nah, ada hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif. Hipotesis komparatif atau perbandingan yaitu jawaban sementara terhadap masalah komparatif. Dan hipotesis asosiatif yaitu atau hubungan yaitu jawaban sementara terhadap masalah asosiatif atau hubungan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam kuantitatif diantaranya ada interview, kuesioner, observasi, dan observasi. Interview atau wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Yang kedua yaitu kuesioner atau angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi perangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dan yang ketiga yaitu observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang
digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi berperan serta dan observasi non-partisipan. Selanjutnya, dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian, teknik pengumpulan data dalam kualitatif yaitu ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Yang pertama itu ada observasi. Nah, observasi yaitu di sini ada terbagi 3 lagi, ada observasi partisipatif dan observasi terus terang dan observasi tak terstruktur. Nah, observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Kedua, observasi terus terang atau tersamar. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data. Dan yang ketiga itu observasi tak berstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang ada di observasi. Yang kedua itu wawancara atau interview. Ada 3 macam, terdiri dari 3. Ada wawancara struktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tak berstruktur. Yang ketiga itu ada dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Kemudian yang keempat itu ada triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Selanjutnya yaitu ada teknis analisis data. Analisis adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyebarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, teknis analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Nah, terdapat beberapa macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan statistik inferensial yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya dilakukan untuk populasi. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Kemudian teknik analisis data dalam kualitatif yaitu dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data di lapangan, model dalam Huberman dalam kualitatif itu ada reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Nah, reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya untuk memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kedua yaitu penyajian data, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu verifikasi data atau penarikan kesimpulan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Selanjutnya itu ada abstrak. Secara umum, abstrak merupakan tulisan sederhana yang tidak terlalu panjang, penyajian kembali secara cepat, singkat, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca, dan merupakan salah satu bagian penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Nah, apa saja sih yang ada di dalam abstrak? Yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini, abstrak harus menjelaskan latar belakang sebagai dasar pembuatan tulisan dan harus ditulis secara singkat namun tetap menjelaskan makna atau pembahasan utamanya. Yang kedua itu ada metode. Untuk mengetahui dengan menggunakan metode apa karya ilmiah tersebut dilakukan. Yang ketiga, hasil penelitian. Menjelaskan hasil dari penelitian yang dituliskan dideskripsikan dengan secara gambaran umum. Yang keempat yaitu kesimpulan, diuraikan hanya dalam beberapa kalimat saja yang tentunya menjelaskan inti dari kesimpulan tersebut. Dan yang kelima yaitu kata kunci atau keywords, yaitu kata kunci diberikan untuk memudahkan dalam melakukan pencarian secara online. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam membuat abstrak. Pertama, jumlah katanya maksimal adalah 150 kata. Kedua, jarak antara baris adalah spasi 1. Ketiga, penulis bahasa asing harus dicetak miring dalam tulisannya. Keempat, jumlah paragraf terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama memuat judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Paragraf kedua memuat metode penelitian, teknik analisa data, dan landasan teori. Dan paragraf ketiga memuat hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Yang kelima, bahasa yang digunakan adalah bahasa global. Yang keenam, kata kunci yang diberikan sekitar 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Dan yang ketujuh, penulisan singkat, padat, dan jelas. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.